Selamat datang kembali di channel aku. Libur lebaran kali ini rasanya nggak lengkap kalau nggak jalan-jalan bareng keluarga. Nah, hari ini aku lagi ada di salah satu tempat paling hits di Prigen. Apalagi kalau bukan Dairyland. Udaranya sejuk, pemandangannya hijau banget, dan yang pasti banyak aktivitas seru buat si kecil. Penasaran gimana keseruan keluarga kita hari ini? Keep on watching! Buat teman-teman yang tanya lokasinya di mana, Dairyland Prigen ini ada di Jalan Raya Prigen nomor 8 Pasuruan. Satu hal yang aku suka dari lokasi ini adalah area parkirnya yang luas banget. Jadi gak perlu khawatir kalau bawa rombongan keluarga besar. Tiket masuknya juga terjangkau, mulai dari 35 ribuan. Tips dari aku, datanglah lebih pagi sekitar jam 8 supaya bisa dapat udara paling segar dan belum terlalu ramai pengunjung. Yes, tiket sudah di tangan dan sekarang kita resmi masuk. Area indoor pertamanya aja udah sekeren ini loh. Bangunannya megah dengan sentuhan bata merah dan kayu yang ikonik banget. Anak-anak udah gak sabar mau explore. Tapi sebelum ke area hewan, kita nikmatin dulu suasana farmhouse yang cakep ini. Yuk, ikuti terus keseruan kita. Memasuki area dalam Cimory Prigen, suasana langsung berubah menjadi lebih edukatif. Di sini kita bisa membaca sejarah lengkap tentang industri susu yang terpampang rapi di dinding gedung. Bukan cuma tulisan, kita juga bisa melihat langsung koleksi alat pengolahan susu tradisional. Wadah-wadah besar yang dipajang di sini jadi bukti bagaimana teknologi susu berkembang dari masa ke masa. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Keluar dari gedung, kita langsung disambut sama pasukan sapi. Tapi tenang, ini patung-patung gemoy yang siap jadi teman foto kalian. Anak-anak langsung heboh begitu lihat patung sapi yang warna-warni ini. Plus, lihat pemandangan di belakangnya. Hijaunya itu loh, bikin hati adem banget. Udaranya sejuk, pemandangannya yang asri. Bener-bener definisi liburan yang memanjakan mata, cocok banget buat tempat healing bareng keluarga. Apa itu? Pakai apa? Topinya warna apa? Puas banget foto-foto bareng patung sapi yang super cute dan manjain mata dengan pemandangan hijau khas Prigen yang seger banget. Sekarang saatnya kita geser ke destinasi utama di area ini, Milk Cow Top.
Begitu masuk ke sini, suasananya langsung terasa beda. Milk Cow Top ini adalah area one stop spot buat kalian yang mau cari pengalaman lengkap. Setelah puas keliling area sejarah, kita masuk ke ruangan yang vibe-nya beda banget. Lihat deh, semuanya serba hitam putih. Sofa dan kursi-kursi di sini punya motif tutul sapi yang lucu banget dan kelihatan empuk banget buat didudukin. Nggak cuma buat duduk santai, di sudut ini juga ada perpustakaan mini. Rak-raknya penuh dengan buku yang bisa kita baca sambil menikmati suasana. Bener-bener konsep yang unik ya. Gabungin tempat istirahat dengan edukasi lewat buku. Rasanya betah banget lama-lama di sini. Ruangannya bersih, desainnya niat, dan bener-bener bikin pengalaman wisata di Cimory Priget ini terasa premium tapi tetap seru. Nah, habis dari area sebelumnya, kita masuk ke zona yang makin unik lagi. Coba lihat deh, ini adalah miniatur dapur yang lengkap banget. Ada kompor, oven, sampai peralatan masak lainnya. Detailnya niat banget ya. Rasanya kayak masuk ke dunia kartun. Bayangin kalau masak di dapur seimut ini setiap hari pasti betah banget. Ini blender susu. Gak berhenti di situ, geser dikit kita bakal nemuin kamar mandi yang gak kalah unik. Dari dinding sampai perlengkapannya semua serba motif sapi. Bener-bener konsep yang totalitas dan jarang banget ditemuin di tempat wisata lain. Gak bisa dibuka itu deh, tutup. Siram dulu, siram dulu. Next, ada area kamar tidur yang kelihatannya comfy banget. Kasurnya, bantalnya, sampai dekorasi ruangannya konsisten pakai motif sapi. Habis dari kamar tidur, jangan rebahan dulu, karena ternyata sapi-sapi di sini juga hobi olahraga loh. Lihat deh, ada area miniatur gym yang gak kalah niat detailnya. Area ini bener-bener nambahin kesan kalau Cimory Dairyland itu penuh sama detail yang gak terduga.
Selain buat edukasi, spot gym ini juga oke banget buat jadi latar foto yang unik dan beda dari yang lain. Nah, setelah olahraga tipis-tipis di sini, kira-kira ada kejutan apa lagi ya di area selanjutnya? Yuk, ikuti terus. Puas keliling museum susu dan foto-foto estetik di area farmhouse, sekarang saatnya kita keluar ke area utama. Begitu pintu keluar terbuka, udara sejuk Prigen langsung berasa banget. Lihat deh, sejauh mata memandang, semuanya hijau dan rapi. Siap-siap ya, karena petualangan seru bareng hewan-hewan lucu di Dairyland baru aja dimulai. Mana sekarang kita? Wah, ini nanti ada burung onta nanti di sini. Lihat. Eits, tahan dulu ya rasa penasaran kalian buat ketemu hewan-hewan lucu. Sebelum kita ke area peternakan, kita mampir dulu ke spot paling ikonik di sini, The Windmills. Wah, lihat deh, ribuan kincir angin warna-warni ini bener-bener manjain mata banget. Berasa lagi di taman bunga raksasa, tapi versinya kincir angin. Vibes-nya ceria banget. Main panah dulu biar makin fokus. Sebelum kita hunting foto The Windmills, kita mampir ke area Aseri Dairyland. Harganya terjangkau dan pelatihnya juga ramah-ramah banget. Siap-siap ya, habis ini kita bakal lanjut ke spot yang paling berwarna di Prigen. Let's go! Ayo sama papa gitu, ayo. Ternyata berat banget. Nyerah deh main panah di sini. Otot tangan langsung protes. Daripada anak panahnya nggak sampai ke sasaran, akhirnya tongkat estafet kita kasih ke papa. Go papa! Tenaga papa emang gak ada lawan deh kalau soal ginian. Habis ini kita lanjut ke tempat yang lebih aman buat tangan kita ya. Apalagi kalau bukan The Windmills. Ini Pak, kita ini Pak. Kita mau kemana dek? Masuk apa dek? Masuk ke Windmill. maksudnya ke sini. Welcome to the Windmills. Ribuan kincir angin, langit biru, dan udara pegunungan. Kombinasi yang sempurna banget buat healing. Gak heran sih kalau tempat ini jadi favorit semua orang kalau ke Dairyland Prigen. Vibes-nya ceria banget dan pastinya bikin mood langsung naik. So pretty. Akhirnya sampai juga di ikonnya Dairyland Prigen, yaitu The Windmills. Wah, bener-bener lautan kincing angin ya. Di sini ada puluhan ribu kincir warna-warni yang tertata rapi banget mengikuti kontur bukit. Gak cuma kincir angin kecil, ada juga replika kincir angin raksasa ala Belanda yang gagah banget buat latar foto. Udara di sini sejuk karena lokasinya di ketinggian. Jadi betah deh lama-lama eksplor tiap sudutnya. Anginnya sepoi-sepoi, pemandangannya hijau, dan warnanya juara banget buat konten.
Warna-warninya kontras banget sama langit biru dan perbukitan hijau di belakangnya. Pokoknya setiap sudut di sini itu spot foto yang gak boleh terlewatkan. Nah, ini dia salah satu spot paling favorit di sini. Ada patung sayap yang besar dan megah banget. Begitu berdiri di tengahnya, kalian bakal kelihatan kayak punya sayap beneran. View, puas banget keliling dan foto-foto di area Wine Mills tadi. Tapi jujur, cuaca weekend yang cerah ditambah jalan kaki lumayan bikin tenggorokan kering dan kaki mulai kerasa pegel nih. Untungnya di sekitar sini ada tempat buat beli minuman dan camilan. Pas banget buat istirahat sejenak sebelum lanjut ke petualangan berikutnya. Mari kita cari yang seger-seger dulu. Oke, tenaga udah penuh lagi, tenggorokan udah seger. Sekarang kita siap buat explore area lainnya. Kira-kira kita mau kemana lagi ya? Yuk, ikuti terus. Guys, sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe dulu. Lagi asyik jalan-jalan sambil menikmati suasana hijau, jangan lupa tetap waspada ya, karena di jalur ini kita bakal sering papasan sama pengunjung yang lagi seru-seruan naik ATV. Sekarang kita masuk ke area yang suasananya asri banget, yaitu Birdtopia. Begitu masuk, suara kicauan burung langsung menyambut kita. Berasa bener-bener lagi di tengah hutan yang tenang. Serunya di Birdtopia, kita bisa melihat mereka dari jarak yang deket banget. Buat kalian yang bawa anak kecil, area ini edukatif banget buat ngenalin jenis-jenis burung dalam suasana yang family friendly. Kita nggak sengaja lihat ke atas. Ternyata ada wahana yang seru banget. Namanya Skyride. Lihat deh, sepeda-sepeda gantung ini meluncur pelan di atas jalur yang tinggi. Lihat deh, yang kita temuin di sini ada si imut Mas Palm Civet, atau yang sering kita kenal dengan sebutan musang bulan. Bulunya kelihatan lebat dan halus banget ya. Coba lihat ke arah sana. Ada hewan kecil yang terkenal banget sama aksi berdirinya yang ikonik. Yap, kita lagi ada di area Meerkat. Oke, tahan dulu perjalanannya. Belum sah rasanya kalau kesini nggak foto bareng sepupu-sepupu kesayangan. Oke, petualangan kita lanjut ke area yang paling interaktif. Sekarang waktunya kita kasih minum para tuan rumah di sini.
lihat deh, botol dotnya besar banget. Isinya susu segar khusus buat anak-anak sapi yang lucu ini. Aduh, begitu lihat botolnya, mereka langsung semangat banget mendekat. Jujur ya, pas mereka mulai narik botolnya, rasanya campur aduk. Ada rasa takut dikit karena tarikan mereka kuat banget. Tapi di sisi lain, gemes banget lihat wajah mereka yang lahap. Puas ya mukanya setelah dapat susu sebotol penuh. Seneng banget bisa interaksi sedetik ini sama mereka. Bener-bener pengalaman yang enggak bakal terlupakan. Tarik ya. Oh iya, kita nggak cuma bisa melihat sapi, tapi juga bisa belajar memerah susu sapi langsung loh. Aduh, lihat deh siapa yang lagi santai di sini. Kenalin, ini dia si cantik Missy, kuda poni yang mungil dan imut banget. Ukurannya itu loh, bener-bener mini. Nah, dari area kuda poni, kita lanjut ke Rabbit Garden. Wah, lihat deh, banyak banget kelinci-kelinci yang lagi lompat-lompat santai di sini. Suasananya asri dan bikin betah banget. Belum puas lihat yang imut-imut. Tenang, sekarang kita sampai di area sheep farm. Lihat deh, domba-dombanya lucu banget dengan bulu putih yang kelihatan empuk dan tebal. Jangan dipegang. Domba-domba di sini ramah banget loh. Begitu kita mendekat ke pagar, mereka langsung nyamperin dengan wajah yang seolah-olah minta diajak kenalan. Nah, kalau yang ini pasti bakal bikin kalian berhenti jalan sebentar. Kenalin, ini adalah mini donkey. Sesuai namanya, keledai ini ukurannya jauh lebih kecil dari keledai biasa. Imut banget kan? Yang kecil aja, yang kecil itu aja. Terima kasih, dia bilang gitu deh. Yang kecil aja, yang kecil. Lanjut jalan lagi. Tiba-tiba suasananya jadi makin keren. Di sepanjang jalur ini kita disambut sama deretan burung hantu yang bertengger rapi di kandang. Uniknya, kandang mereka ini konsepnya terbuka gitu. Jadi kita bisa melihat mereka dari jarak yang deket banget tanpa terhalang jaring. Mereka kelihatan tenang banget ya, kayak patung hidup yang lagi berjaga di sepanjang jalan. Nah, buat kalian yang pengen keliling area Dairyland dengan gaya yang lebih seru, ada info menarik nih. Di sini kalian bisa banget nyobain wahana horse riding alias berkuda. Geser dikit. Sekarang kita sampai di area rusa. Wah, lihat deh, mereka kelihatan tenang banget ya, sedang bersantai. Ini dia yang dari tadi ditunggu-tunggu. Kita akhirnya sampai di area hewan favorit si adek, burung unta. Wah, lihat deh ukurannya, tinggi banget ya. Si adek seneng banget. Dari tadi emang dia udah gak sabar mau lihat langsung burung unta favoritnya ini. Bener-bener kegirangan banget bisa berdiri sedekat ini sama satwa yang unik dan gagah ini. Itu telurnya bisa dimakan loh kan.
Dari yang paling tinggi, sekarang kita beralih ke yang paling mungil. Kenalin, ini adalah pygmy goat. Sesuai namanya, kambing ini ukurannya kecil banget, mungil, dan super duper imut. Nah, ini dia yang dari tadi bikin penasaran. Si leher panjang yang super fluffy, alpaka. Lihat deh, bulunya tebal dan kelihatan halus banget. Rasanya pengen langsung dipeluk. Puas main-main sama hewan-hewan lucu. Sekarang kita masuk ke wahana terbaru dan paling hits di sini, yaitu Sakura Park. Begitu melewati gerbang merah besar ini, kalian bakal merasa seolah-olah baru saja mendarat di Jepang saat musim semi. Suasananya berubah total jadi serba pink dan estetik. Biar makin totalitas jadi orang Jepang seharian, ternyata di Sakura Park ini kita juga bisa sewa kostum khas Jepang loh. Pas banget kan buat melengkapi suasana musim semi di sini. Melihat hamparan bunga pink di sini, aku jadi mendadak nostalgia nih. Soalnya sebelumnya aku juga pernah mampir ke Sakura Park yang ada di Dairyland Semarang. Jauh mata memandang, kalian akan dimanjakan dengan ribuan bunga sakura yang mekar cantik di sepanjang jalur. Meskipun ini bunga artifisial, tapi penataannya sangat niat dan rapi. Perpaduan warna pink bunga dengan hijaunya pegunungan Prigen itu bener-bener match banget. Di sini juga ada persewaan perahu loh. Kalian bisa naik perahu bareng keluarga atau sepupu buat keliling danau sambil menikmati keindahan Sakura Park. Gak cuma deretan bunga pink aja. Di tengah-tengah Sakura Park ini juga ada danau buatan yang luas banget. Airnya yang tenang bikin suasana di sini jadi terasa jauh lebih adem dan syahdu. Coba lihat deh, ada kawanan bebek-bebek lucu yang asik berenang di sana. Gak cuma bunga sakura, di dalam sini juga banyak ikon Jepang lainnya. Ada jembatan merah yang ikonik di atas kolam, bangunan dengan arsitektur khas negeri Sakura, sampai sudut-sudut taman yang tertata sangat detail. Gimana? Seru banget kan jalan-jalan di Sakura Park Prigen hari ini? Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen bandingin sama Sakura Park yang ada di Dairyland Semarang, aku juga sudah buatkan loh video lengkapnya. Di sana suasananya juga nggak kalah estetik dan punya keunikan tersendiri. Nah, sebenarnya di Cimory Dairyland Prigen ini masih ada wahana baru lainnya yang seru banget, yaitu Mega Playground. Area mainnya luas banget dan punya banyak perasotan yang tinggi-tinggi. Tapi jujur ya, kali ini aku memutuskan buat gak masuk dulu. Cuaca di Prigen ini bener-bener lagi panas banget. Dan karena areanya outdoor banget, rasanya gak kuat kalau harus panas-panasan lagi di sana. Lagian, pas kemarin liburan ke Dairyland Semarang, aku juga udah puas main dan explore di Mega Playground-nya. Wahana dan keseruannya mirip-mirip kok.
Jadi buat kalian yang mau lihat isinya seperti apa, bisa intip di vlogku yang pas di Semarang ya. Buat kalian yang pengen yang seger-seger, di sini juga ada wahana waterpark loh. Nah, meskipun tujuan kita sekarang adalah area oleh-oleh, ternyata perjalanannya nggak ngebosonin sama sekali. Di sepanjang jalur ini, kita masih disuguhi pemandangan berbagai hewan lucu yang bikin kita pengen berhenti terus. Lihat deh, ada kura-kura yang lagi santai banget jalan di areanya. Ukurannya ada yang gede banget loh. Bener-bener definisi jalan pelan asal kelakon ya. Hehehe. Ada biawak juga loh. Masih banyak hewan lucu lainnya yang nemenin langkah kita menuju pintu keluar. Jadi buat kalian yang mau ke area belanja, jangan buru-buru ya, biar tetap bisa menikmati keunikan satwa-satwa ini sampai tetes terakhir. Nah, ini dia wahana yang unik banget dan jarang ditemuin di tempat lain guys. Ada area ekskavator mini. Lihat deh, alat beratnya bener-bener berfungsi seperti aslinya loh. Akhirnya sampai juga di destinasi terakhir kita hari ini. Setelah puas main, edukasi, dan foto-foto, gak afdol rasanya kalau nggak mampir ke area oleh-oleh. Wah, suasananya adem banget dan pilihannya lengkap parah. Nah, akhirnya sampai juga di depan gedung indoor playground. Lihat deh, areanya luas banget dan tipikal mainannya itu variatif banget. Mulai dari kolam bola raksasa yang warnanya estetik, sampai berbagai jenis perasotan yang seru buat dicobain anak-anak maupun kita yang masih berjiwa muda. Hehehe. Di sini juga ada area tangkas kayak jaring-jaring, panjatan, dan jembatan gantung mini. Keamanannya juga oke banget karena lantainya dilapis busa empuk. Jadi si adek sama sepupu-sepupu bisa lari-larian sepuasnya tanpa perlu khawatir. Ada juga sudut-sudut buat main edukatif kayak susun balok atau area kreatif lainnya. Desain interiornya yang cerah dan bersih bikin kita betah lama-lama di sini sambil istirahat sejenak dari panasnya matahari weekend. Wah, nggak kerasa ya petualangan kita di Cimory Dairyland Weekend ini hari ini sudah selesai. Mulai dari belajar sejarah susu, foto-foto estetik di Sakura Park, sampai borong susu favorit. Semuanya seru banget.
Makasih banyak ya buat teman-teman yang sudah setia ngikutin keseruan aku dan keluarga dari awal sampai akhir. Semoga vlog ini bisa jadi inspirasi buat liburan kalian selanjutnya. Enzo ditunggu pada. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol like dan tulis di kolom komentar ya. Wahana mana nih yang menurut kalian paling seru? Aku tunggu ceritanya ya. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke keluarga atau teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu keseruan di sini. Sampai jumpa di petualangan aku selanjutnya. Bye bye.